Nolongin katon termaling hati. Jadi kedamaian itu ya ketika kita merasakan kesinggahan Tuhan di dalam diri kita, ketika kita tidak kehilangan rasa damai itu sendiri. Kita khawatir dengan hidup ini karena yaitu orang itu sudah otomatis kehilangan rasa damai, rasa tenteram ini. Nah ya, makanya semakin manusia semakin banyak gaya, ya kan, akan sebanding dengan tekanan hidup. Semakin orang punya banyak harapan, maka akan sebanding dengan beban hidup juga. Ya kayak orang hidup itu kan bayi, setelah dewasa pengen ini, pengen sekolah SMP, SD, SMP, pengen lagi kuliah, pengen lagi kerja, pengen lagi menikah, pengen punya keinginan lagi, punya anak, punya lagi apapun enggak, sampai pada akhirnya melepaskan semuanya. Ya. Nah, harapan itu merupakan suatu kekhawatiran yang nggak disadari karena takut nanti tidak menemukan jalan kehidupannya. Nah, hidup itu sebenarnya kalau orang Jawa itu ya urip iku digawe sak kaya ilining banyu. Iya. Maksudnya kalau orang Jawa itu urip iki digawe kaya sak ilining banyu. Ilining banyu. Air mengalir itu kan saja. Ya mengalir. Air kan sifatnya dimanapun berada kan datar. Nggak mungkin air itu tiba-tiba naik dengan berbeda dengan permukaan yang lain. Kan otomatis datar dimanapun tempat berada. Jenengan naik kecuali ada pergerakan dari kalau angin kan menempati ruang. Iya. Tapi kalau air ya naik orang bangun rumah itu kan mesti dikei air ini ya. Oh iya, untuk keseimbangan itu ya. Nah, air itu untuk menata keseimbangan datar dimanapun tempat berada, entah itu dangkal, entah itu dalam, posisinya ya datar sama aja. Iya. Tapi mengalir kan gitu. Makanya ada istilah zaman kali ilang kedung kayak gitu. Kali ilang kedung. Iya. Kedung itu kan alirannya nggak kenceng. Jadi kehilangan sumbernya. Berarti gak ngalir. Nah, orang zaman sekarang itu mengalir deras tanpa arah, ya kan? Maju terus, keinginan tanpa henti terus sampai ujung-ujung nggak temu ujung-ujungnya kan gitu. Ya. Makanya kan jadi orang Jawa tak ada lasilah wong urip iki dilakoni kok kanthi sailining banyu. Kita mengalir saja. Karena kita menjalani titah yang Gusti itu ya kita mengalir alon-alon waton kelakon sak titahe. Sak titahe akeh sithik kuwi peparingane Gusti. Banyak sedikit itu adalah sudah penerimaan kita dari Gusti. Sifat narimo itu tadi. Nah, dengan sifat penerimaan itu sebenarnya kita mendapatkan anugerah yang dinamakan ketentraman hidup. Akhirnya menemukan yang dia namakan ilmu bejo. Gitu. Boleh ilmu bejo kira gampang. Ya caranya dengan ilmu ilining banyu. Ya mengalir terus, tetap mengalir, nggak berhenti kan? Yang namanya mengalir. Tapi, nah, itu menempati segala tempat pun kondisinya datar. Dia mencari tempat yang datar. Iya. Wah ya enak banyu kene siji dhuwur siji cendhek kan mungkin kan. Iya. Miline munggah. Nah, kalau iline munggah kan ada suatu kata namanya ngelingi orang entuk keli kudu ngetutne banyu Purwitasari sing iline munggah. Kita boleh terbawa arus. Kita boleh mengalir tapi jangan terbawa arus. Kita mencari sumber.
ilining banyu Purwokerto sing ini munggah itu yang dalam arti kita mencari sumber kehidupan itu sendiri. Dalam arti mencari kekemurnian, kita mencari kekemurnian di dalam diri kita. Karena sumber itu adalah simbol kebersihan, masih murni, belum tercampuri oleh apapun. Nah, keadaan bumi sekarang itu akan digitukan, gitu. Makanya ya dibersihkan apa? Ya, dibilang cokro panggilingan itu adalah penyaringan itu tadi. Makanya suatu ke depan akan terjadi nanti akan semakin banyak penyaringan secara massal. Makanya untuk terhindar dari itu kita pegang itu yang namanya 5 kunci tadi. Ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro, tepo sariro, mawas diri dan mulat sariro. Betul. Bisa megang, simpel kok. Ya simpel loh, tapi yang jalankan juga mudah. Ya kan? Loh, hidup itu sebenarnya simpel. Kadang-kadang manusianya terlalu bikin rumit. Kadang-kadang dengan pengetahuan itulah akhirnya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya kan? Ilmu itu sederhana, yang penting sampai. Leluhur kita dulu ilmunya apa ya? Sederhana. Ilmunya hanya itu aja. Karena apa? Sudah menemukan kunci. Hidup itu nggak usah dibikin rumit. Keilmuan itu nggak usah dibikin rumit. Yang penting dalam kasus nyatanya itu benar-benar terwujud. Lah urip iki digolek apa saja nih? Ayo tentrem dong. Tentrem, ayem, jenjem, gemah, ripah, Allah jinawi. Iya. Mau kaya sehebat apapun, sakti apapun, kalau nggak merasa diri tentrem kan berarti sudah tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Makanya itu. Makanya tingkat kesadaran itu suatu predikatif. Jadi suatu baru proses kinerja. Ya. Dan hasilnya adalah kedamaian itu sendiri. Mau diarani kedamaian itu surga. Siap. Makanya kan bukan itu, wah sesuatu yang indah-indah, wah ini keindahan ini surga. Enggak, surga itu adalah kedamaian, dan kedamaian itu sifatnya abadi, tidak sesaat. Kalau orang mengalami kedamaian itu hanya sebuah sesaat, itu hanya di embel-embeli sebuah karsa berlaka yang terpenuhi. Akhirnya merasakan damai. Akhirnya apa? Berusaha untuk membahagiakan diri. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Akhirnya terbawa siklus lagi. Ya kan? Waktunya senang, susah, besok susah lagi, senang lagi. Dan itu kan menerima suatu ketidakstabilan diri. Iya. Tapi ya namanya kedamaian sebenarnya sejati, orang itu mengalami kestabilan diri. Makanya ini nih banyu itu dimanapun tempat dangkal ataupun tetap posisinya stabil. Nah, makanya kan urip itu kudu kaya dene ini banyu. Itu kata sederhana tapi maknanya dalam. Iya. Nah gitu. Makanya saya kembalikan untuk kesadaran itu sebenarnya predikatif, suatu kata kerja, ya kan? Nah, subjektifnya kita sendiri, objektifnya ya kita menjadi diri kita sendiri yang sejati. Diri kita yang sejati ya itu tadi. Konkretnya itu ya kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, apapun dimanapun. Bagaimanapun keadaannya ya kita damai. Ketika kita bisa membawakan diri, maka orang itu akan menemukan yang dinamakan ilmu bejo. Ya kan? Orang selamat belum tentu bejo, tapi orang bejo pasti selamat. Iya. Iya. Nah, bejo ini sak dinggone iki enake bejo terus ya kan. Duitnya gari saya ngeti-ngeti melakukan ngarepan enak wong kayak duit ya toh. Ya toh? Kita hidup di hutan, di jalan, tengah jalan hutan, tiba-tiba ada air sumber. Nah, itu ilmu bejo. Itu yang namanya tumetesing kanugrahane Gusti. Tuhan itu memberikan tetes, ya, sekedar tetes yang bisa memberikan pelega kedahan dari nah, di dalam situasi sesulit apapun delalah gitu. Nah itu ilmu bejo. Tapi orang itu zaman sekarang itu lebih mendahulukan kekhawatiran diri. Betul sekali. Akhirnya melakukan sesuatu tindakan yang mungkin bicaranya ben ngono kan gitu. Tapi kalau ilmu bejo, yo
berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersusah sudah bersenang-senang, kemudian dalam arti dilelek rapopo. Nah terus menanggung nyelengi ilmu bejo siji gitu. Dikhianati po, terima kasih nyelengi ilmu bejo siji. Satu lagi semakin numpuk, ketika orang tidak mendapat keselamatan, kita masih selamat terus ya. Itu kuncinya di situ. Makanya ini saya membicarakan ini agar kita bisa membawakan diri kita dalam ke situasi alam yang seperti ini, karena alam butuh refleksasi. Nah, otomatis kalau alam melakukan refleksasi kan pasti ada pergerakan tubuh dari alam itu sendiri. Nah, tahu sendiri manusia besarnya seberapa. Ketika bumi ini bergoyang sedikit aja, apa daya manusia itu sendiri? Ya, manusia hanyalah butiran debu dari bagi alam semesta ini. Namun sebesarnya debunya manusia itu keinginannya melebihi kuasa Tuhan. Nah, itu bagian dari kesombongan diri, keegoan diri, rasa keakuan diri. Seakan-akan saya bisa menghentikan bencana ini. Ulah, Gusti Allah era pernah ngomong ngono kuwi kan, gitu kan. Loh, iya. Orang kalau sudah menemukan jati di dirinya kan otomatis menemukan Gustinya. Dan orang yang seperti itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya kan? Saya ini bisa nanti biar tidak terjadi tsunami, impossible kan itu. Makanya manusia itu hanya selembut debu, itu nggak lebih dari debu semesta ini. Tapi otaknya itu lebih. Nah, ketika manusia itu yang merasa seperti itu diletakkan tengah sendirian di hutan dan tidak diberi apapun, kira-kira apa yang dia pikirkan dan rasakan? Apakah masih mampu berpikir untuk merasa dirinya besar, merasa kuasa, merasa hebat, merasa sakti? Nah, gitu. Makanya dibilang wong urip iki kudu duwe rasa rumangsa, akhirnya dadi krasa. Nah, gitu. Betul, Mas. Nah, makanya kan ya itu tadi. Mas Tinus, dalam perjalanan kehidupan kita kan secara tidak langsung pasti ada campur tangan para leluhur nih. Nah, itu bagaimana cara agar kita disayangi oleh leluhur? Leluhur itu kan pasti mencari bibit yang baik. Bibit yang baik itu akan mengeluarkan cahaya yang bagus. Nah, kalau cahayanya nggak bagus ya malah mungkin dipilih leluhur kan gitu kan. Ketika ada orang yang sebenarnya sudah mempunyai genetika yang bagus dari kecil, tapi pada predikatifnya secara kasunyatan perjalanan hidupnya dia tidak mampu memperbaiki dan memproses diri untuk menjadi cahaya yang baik, maka